Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk di video kali ini mungkin sedikit agak berbeda karena ini benar-benar segmen pertama yang saya mau coba bikin. Yang dimana di isi segmennya atau isi kontennya itu enggak berbau tentang perbengkelan atau permodifikasian atau perbongkar-bongkaran atau yang perusahaan mobil. Iya, intinya kebiasaan lama kita gitu. Nah, di video kali ini kita cuma intinya itu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, bisa dibilang ala-ala podcast lah. Cuma bedanya kalau di sini ya kita ngobrol biasa. Tapi tentunya masih seputar otomotif dan mungkin apa ya, lebih ke nostalgia sih. Nostalgia. Iyalah, nostalgia masa-masa itu, masa-masa bersama itu gitu loh. Dan mungkin konten ini tak namain tadi sempat kepikiran itu roll bar, bro. Ngobrol bab random. Mantap lah. Yo lagi kepikiran ki. Iya, saya lagi kepikiran. Lagi. Aslinya wis ngomong ngono kuwi anjing. Tancuk. Dan mungkin untuk beberapa bintang tamu untuk sekarang dan kedepannya itu bakal diisi orang-orang yang pernah mungkin muncul di video saya, nggak cuma sekali dua kali, tapi yang sering muncul di video saya. Dan untuk yang pertama kita mulai dari anak pang dari Purbalingga. Jadi kenapa anak pang? Karena dia adalah satu-satunya orang yang saya kenal yang benar-benar rebel, yang benar-benar apa adanya. Pokoknya nek misal kalian iki mobilnya lo cok lo ya, ora wonge anjing. Bisa, pokoknya bagi kalian yang bisa menggambarkan anak-anak pang kayak gimana, ya mung kebetulan cekelane Avanza. Ora ini mobilnya lo ya. Jadi kenapa saya bisa mendefinisikan seperti itu? Karena mobilnya itu sangat-sangat rebel dan apa adanya. Namanya adalah Farhan. Dia adalah owner dari Avanza terpendek di Indonesia. Statik tapi. Statik. Terus dibawa jalan. Dibawa jalan dan nggak cuma jalan-jalan di kota. Iya, luar kota. Karena dia itu asalnya dari Purbalingga. Tapi kowe berkenan nggak misal di disclaimer atau dicap owner Avanza terpendek di Indonesia, statik Terus dibawa kemana-mana dengan fitment seperti itu ya. Aku sih pede. Karena aku sendiri belum pernah melihat Avanza dengan fitment dan rebel seperti itu. Sing lain rapi. Api Dan pokoknya iya. menunggu lah mobilnya. Belum ada sih yang sependek itu ya. Belum ada. Paling Airsus. Airsus punya udah dagui. Oh, orang Padang. Biru kayak. Iya, biru. Terus statik ada juga sih yang pendek, nempel ekstrim lah. Punya Denny Rahmat, Bos Taichan. Cuma yo kembali lagi nek si Mas Denny Rahmat ki mainnya aman. Ya, dia clean. Bangunnya itu benar-benar total tapi clean. Mas Denny dengan hati, kayak dengan ego. Iya, bener. Bedanya itu. Ya rata-rata anak static brain itu nek ono sing luwih pendek iri. panas rasanya. Makanya sebisa mungkin tanpa mengeluarkan biaya yang ekstra, kita bikinlah mobil yang benar-benar bisa kelihatan aneh. Kuwi nyudutno mobilku, Cok. Yo ora. Tapi nek dari sudut pandangku yo, aku lebih nyaman untuk membuat kendaraan menjadi aneh daripada apik. Iya sih. Nek apik ki gak ada batasane. Iya. Cuma nek aneh ya pro kontra sih. Nek ngomong kayak aneh ki. Cuma paling enggak tujuan kita yang utama adalah kita membuat orang bertanya-tanya, iki mobil kepiye sih? Nah, gitu. Piye sih ki mlakune? Nah, kuwi. Misal mobil paling pendek, ya wis wong paling enggak mau suka atau enggak, orang pasti bertanya, iki mobil iso mlaku ora? Nah, ngono kuwi.
Iya, soalnya mobil static brand kan kok ono kabeh. Iki mobil kepiye sih jane? Bener. Dan ngomong-ngomong static brand ya. Berhubung si Farhan ini kan juga member dari static brand, dan di akhir-akhir ini ya setahun opo anjing ra ono tulisane hasil. Setahun 2 tahun belakang. 2 tahun vakum. 2 tahun ya. Dan itu barengan semuanya. Barengan ya. Vakum semua. Vakum semua. Jadi bagi kalian yang tanya-tanya static brand itu kemana, sebenarnya static brand itu masih ada, cuma karena berhubung notabene static brand itu diisi dengan kumpulan-kumpulan mahasiswa yang kebetulan kuliah di Jogja dan kita satu hobi gitu. Akhirnya terkumpul, dan memang ada masanya ketika perkuliahan tersebut selesai ya, beberapa dari anak-anak static brand itu memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya masing-masing, termasuk si Farhan ini. Dia sekarang domisili ada di Batam karena dia bekerja di sana. Kesanmu atau ceritamu, kisahmu Karo static brand. Heeh. Static brand kuwi rada asu sih emang. Lha opo? Mlebune angel banget. Pertama masuknya susah banget, kedua apa? Static brand ini enggak ada ketuaan ya, tapi Nggak ada. Apa? biar urung ono static brand. Iya, belum ada. Belum ada. Itu Pokoknya dulu itu static brand isinya ki mung aku, Denny, karo Putut. Wes, intinya itu saya membuat static brand sebenarnya cuma untuk anak-anak satu kontrakan gitu loh. Jadi bener-bener yang bangun tidur sampai mau tidur itu bareng terus. Niatnya seperti itu. Cuma karena berhubung banyaknya permintaan. permintaan dan pertanyaan dari teman-teman yang kepengen ikut, akhirnya saya putuskan buat membuka secara umum gitu. Tapi kebetulan dari teman-teman yang lain pun Berstatic brand teko siji. dan kebetulan dari teman-teman yang lain pun mereka juga beridealisme yang sama, bahwasanya membernya itu harus tetap terkonsep, pengennya biar satu tongkrongan itu ngobrolnya nyambung satu sama lain gitu. Terus piye? Terus pertama ngerti static brand ki Mas Rito ini bikin channel YouTube kan. Dia Ya tekan saiki. iya terang saiki sih ya. Maksudnya isinya kan channel live hack masang-masang spare part. Nah, di tahun piro ya? 2019 ya. Iya, nek aku mulai 2018. Ya pokoknya tahun-tahun 2019 itu live hack kayak gitu kan kalau bagi saya penting karena kayak masang klip bumper ngono kan nggak ngerti kan pertama kan. Nah, nontonnya di Ritovani TV. Terus MacGyver lo cocok deh. Putune Mbak Google. Nek saiki putune Gemini. Oh iya, gue AI. ya, pokoknya zaman biyen pokoknya diketik cara masang klip bumper matune Ritovani. Sebenarnya aku bikin konten-konten seperti itu tuh pengen menunjukkan nek melakukan sesuatu ini tanpa biaya gitu loh. Ya, nah itulah yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa. Pengen modif tapi murah ngono lah. Dulu Brio masih racing. Ya. Brio masih racing, terus saya juga racing Avanzanya karena ngikutin aliran ayah saya, terus abis itu dia pindah ke stance. Nah, pas Rito Valid pindah stance, saya ikut pindah stance pakai ring 16. Nah, di zaman itu tak kira wes yo pede lah beli pendek kan stance. Kuwi tahun 2020 menyang ning Jogja. Nah, niate kepengen nongkrong bareng karo caca stand sing bahasane Ritovani lah. Pokoknya static brand lah. Tapi ternyata gak digubris. Saya modusnya mau beli baju static brand. Kalau tadi pasti ngecupros ya. Baju ngecupros. Biar bisa nongki bareng. Ternyata enggak dibales. Tekane tahun 2023. Kuwi akeh kuwi kabeh klambine tak tekoni kabeh. Ini dijual gak Mas? Ini dijual gak Mas? Ini dijual gak Mas? Kok lebokno iki ne SSN DM. Ya. Nah, dijual gak Mas?
gak dibales-bales. Akhirnya sampai saya fitmentnya ganti ring 17. Di ring 17 itu fitmentnya luwih ekstrim meneh, mepet, terus weight body. Ngerasanya static brain banget lah. Memberanikan diri ngetek static brain. Ternyata di apa? Respon. Dia di repost nang static brain. Lah bar kuwi gak ngerti sapa sing ngubungi. Mungkin nang grup-grup static brain nganu wis rasan. Wih, ono panja iki. Pendek. Iki cok sing rasane. Iya. Ketemulah ada event di Gabusan, event Gabusan, Jogja Autofun. Nah, terus diajak. Akhirnya karena kesempatan bisa buat nongkrong sama anak-anak static brain, ini saya ikut. Setelah sampai Jogja, saya wae ketemu Rito Fani, saya diseleksi karo Wildan. Ketemunya kon karo Wildan sik. Karo Andre. Iya karo Andre Tumbalno iki jare tenanan static brain apa ora mobile. Ketemulah sama Wildan sama Andre. Terus mereka udah prepare buat Jogja Autofun. Terus akhirnya saya juga ikut prepare. Terus malamnya karena datang fitmentnya oke, mungkin ACC. Terus akhirnya dilempar lah neng Rito Fani nembe. Itu saya nungguin dari sore sampai jam 10 malam. Suwi banget cok neng pinggir dalan anjing, ngepang. Ya kuwi makane embel-embel pang pas banget kaya gede iku lho. Ke kontrakan static brain, ketemu sama Ersa. Nah, mobil Ersa itu baru dibikin buat Jogja Autofun juga. Kebesokannya kita berangkat. Nah, dari situ bencana dimulai. Kerebelan mobilmu ya ceritake. Pas prepare nang ngene Wildan kuwi, karena mobil saya waktu itu masih pakai per tinggi, pas ganti per pendek harus nyopot ban sak peleke. Nah, pas masang meneh enggak dikencengi. Nah, malamnya enggak di cross check. Pagi-pagi kita berangkat baru ucul, mobilnya akhir-akhir. Jadi dari rumah tuh berangkat bertiga. Aku pakai Brio, Ersa pakai Sirion, si Farhan pakai Avanza. Kita iring-iringan bareng. Urut-urutannya ya Brio, Sirion, Avanza. Tiba-tiba si Ersa iki ngedim mandek lah aku, berhenti just keluar dari mobil. Opo sa mobilnya Farhan semper ngono kuwi. Terus ada Di tengah-tengah jalan bannya lepas, terus akhirnya pakai ban serep dulu sambil nyari tukang ban biar bisa masang ban lagi karena bannya lepas. Cepat Suwek darah. iya cepat. Terus Soek. setelah datang ke toko ban ternyata bannya gak bisa dipasang meneh. Akhirnya beli ban, clear lah masalah. Kita OTW lah ke Gabusan. Ternyata bergui lagi ring-ringan Sirione kalternya pecah gara-gara nggak di trial error karena baru di fitting ya. Pas bener-bener fitting sore sedurunge, pagi itu udah berangkat, jadi nggak sempet muter-muter trial and error jalan ke kota, itu belum sempet. Akhirnya ya wes, akhirnya dari kalter pecah itu terus bener-bener di rekondisi di tempat, jadi bener-bener masih setelah itu masih dipaksain buat ke event. Iya, kayaknya emang iki sih mobilku nulari ngepang anjing. Nggak virus pang. Kalternya pecah dilem kapal jauh. Lem kapal apa? Di tribun. Oh, di tribun plastik steel. Tapi aman Tekan bolak-balik tetesannya ya enggak sing akeh-akeh banget ini enggak. Tapi justru itulah event yang menurutku itu paling berkesan. Karena iki kan piala pertama juga kan? Piala pertama, terus kemudian di perjalanan itu benar-benar kita menemui berbagai masalah, tapi iso cengingisan ngono lho. Iso guyu-guyu. Iso ning guyu. Jadi ki walaupun bingung tapi tetap karo guyon-guyu ngono lho. Kabare Avanzamu piye? Kabare Avanzaku saiki ning bengkel. Oh, dikapak. Ya ditutup-tutupi sing bolong-bolong. Terus karena mobilnya nggak dipakai, diserang tikus.
kabelnya mati semua. Para murup belas. Di iki lah di rebuild. Sama benerin fitment fender depan belakang. Karena yo rebel aja. Rebel luar dalam, Bro. Soalnya bener-bener nek lihat Avanza-ne. Wah, dari luar wis kelihatan rebel, dibuka kabinnya wis tambah rebel ngono lho. Jadi gambarannya Vespa gembel kudu mobil kayak ngopo ya ngono kuwi lah intine. Cuma sangar, Bro. Asu tapi mobil ora elek-elek banget lho anjing. Tapi mantep, Bro. Jadi ketika parkir dimanapun pasti bikin orang tanya ki mobilnya melaku Mas ya melaku ngono lho. Sampai tukang rongsok pun tertarik ngono lho. Untuk menanyakan sebuah pertanyaan, Mas niki diajar mboten ngene kuwi. Mboten Pak niku mobil tes yang melapah kan ngene kuwi. Pas. Pakai ring 17 itu lebar 8,5 10. Bar kuwi panas kan brione kok pendek banget anjing. Oh. Bar kuwi konsul lah pengen luwih pendek. Tapi karena kondisinya wis mentok kabeh, terus nggak memungkinkan fitin 8,5 10 masuk buat lebih pendek, akhirnya turun spek ke lebar 89. Dari situ tambah gila mainnya, nyoba lebar 8 sama 9, tambah pendek memang. Soalnya kan fitmentnya tambah masuk. Ya tambah aman lah ibaratnya nggak ngono. Habis itu konsultasi lagi, setelah dilihat-lihat emang harus dilakuin pemotongan, dipotong-potong lantainya karena arm yang pegangan gardan itu mentok sama lantai. Jadi lantai. Gimana caranya si arm itu biar bisa tembus ke di atas lantai gitu. Makanya dipotong kotak dan di bagian si inner fender kanan kirinya itu juga harus dikepras. Sama tangkinya dipindah ke bagasi biar si leher pengisiannya itu enggak mentok sama barrel. Jadi ulu kadut tadi. Jadi sangar, Bro. Dek iki nek ngisi bensin nanti bukae bagasi. Jangan kaya penimbun BBM tenan iki. Lah su pernah cetek lo itu. Ngapa? Pas buka kan, Mas, ini custom ya? Gak bisa ya, Mas. Nek misal dek ngono garing ngomong ah mau ngisi 50.000 lho, Mas ngono kuwi ngopo. Ya ujug-ujug mau harus ngisi 50.000. Yo iki sih pada dasarnya static brand itu sebenarnya cuma kumpulan orang yang apa ya berusaha merealisasikan idealisme kuwi lah cross member nempel. Pokoknya Saiki cross member ora nempel ora static brand, Cok. Ukure saka kono lho. Enggak fitnya bener apa ora enggak. Ya ono sing ono. karo iki seleksinya sebenarnya ini Tugu ke selatan ki harus berapi-api. Nah, tapi pas gue liat kono aku urung. Lewat ding ya. Nah, saiki piye kesan dan pesanmu nggo cacah static brand? Mungkin do nonton ngomongane. Mungkin ngomong sing sering jegong ning galeria ki kelangan dhewe, Cuk. Jelas, aane jelas terutama Aburjo. Aane ilang. Enggak ngerti loh nek sekarang. Cuma terakhir aku ke situ aku sampai diomongin ini. Mas, teman-temannya kemana, Mbok? Suruh kesini lagi. Bisa nggak Brio? Rame kalau isi. Oh. Tapi pas kui enggak ding. Aku enggak pakai Brio. Isi anggo nek ra salah ki Vario nek ra City. Dikandani ngono, Bro, anjing aku. Iya. Tapi emang kangen sih, serak. Ya mungkin ada saatnya tampil lagi sih, walaupun nanti mungkin dengan format yang berbeda. Ya mungkin segitu dulu untuk obrolan pertama di segmen ini dengan bintang tamu pertama kita juga anak pang dari Purbalingga. Dan mungkin bagi kalian yang suka video ini atau mungkin suka segmen-segmen seperti ini, kalian bisa tekan jempol ke atas kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan atau mungkin usul, kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya. Oke? Dan sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see you. Salah.